S1 tapi rasanya ada rasa S2-nya gitu, ada rasa S3-nya dikit gitu ya. Saya sudah membaca sih skripsinya Noel, bagus sekali gitu ya. Selama saya menguji soalnya nggak ada yang menyatakan diagram seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat datang Woro Sensei untuk terakhir menguji ya. Terakhir menguji Noel di tahap akhir ini. Untuk ujian komprinya mohon arahannya untuk Noel. Dan Noel silakan Noel menyampaikan apa revisi yang sudah Noel lakukan pada saran dan masukan dari Woro Sensei pada waktu seminar hasil kemarin. Oke, saya persilakan Noel. Saya tutup ya speakernya. Baik, selamat datang di ujian skripsi saya. Hari ini saya akan mempresentasikan perbaikan-perbaikan yang saya sudah lakukan dengan input dari Ismi Sensei dan juga Woro Sensei. Dari pertama kita akan melihat masukan dari Ismi Sensei dulu. Jadi untuk yang pertama, masukannya adalah abstrak diperpendek pada paragraf pertama. Ini sudah yang baru ya. Jadi ini paragraf satunya saya sudah perpendek seperti yang Sensei minta dibagi paragraf pertamanya. Terus yang kedua, jadi pedoman transliterasi kan di deskripsi saya sebelumnya saya taruh di halaman belakang sekali. Terus Sensei minta dinaikkan sebelum daftar isi atau setelah daftar lampiran. Di sini saya sudah taruh, Sensei bisa cek deskripsinya, saya sudah kirim, tapi saya sudah taruh setelah daftar lampiran. Setelah itu, definisi istilah kunci juga sudah saya kurangi dan saya ganti beberapa. Jadi dari makna, bahasa figuratif, lagu, lirik, dan puisi sekarang jadi tinggal 4 makna. Terus kayak bahasa figuratif, lagunya Mujonoskat, dan terakhir keempat puisi. Nah, setelah itu ada dari Ismi Sensei yang salah transliterasinya salah. Saya sudah perbaiki dari Hoho jadi Hopeta. Selanjutnya ini juga tulisan Romaji dicetak miring. Ada beberapa sudah. Setelah itu ada perbaikan kalimat di halaman 20 ini. Ada yang tidak ada terus ditambah jadinya begini. Jadi kemampuan memahami suatu bahasa diperlukan adanya causal understanding dari pembaca. Setelah itu lirik lagu ini dikasih spasi hanya satu saja. Ya, waktu itu spasinya 2, tapi sekarang ini sudah dirapikan, jadi cuma di liriknya sekarang cuma spasinya 1. Setelah itu kita akan masuk dari masukan dari Woro Sensei. Nah, untuk yang pertama ini ada bagian yang kurang jelas, diperjelas lagi. Sebelumnya kan untuk termasuk penulis ada Gora Rampo, Daisha Osamu, Akutawa Ryosuke. Nah, saya sekarang itu kan pertama enggak jelas. Sekarang saya sudah ganti. Maksudnya saya itu
maksudnya selain mengambil inspirasi dari penulis Jepang gitu dengan nama-namanya itu gitu. Jadi sebelumnya kurang jelas, sekarang sudah jelas. Nah, setelah itu ini fokus penelitian 2 sudah ada di dalam simpulan. Saya sudah masukkan di simpulan. Setelah itu contoh metafora kurang tepat ya. Terus akhirnya saya ganti dari saran efisiensi, saya ganti jadi dari sebelumnya itu Kanojo wa Baranoyoni Utsukushi Genda. Sekarang saya ikut sarannya efisiensi jadi Buta ni Shinju, atau yang artinya memberikan mutiara kepada babi. Nah, setelah itu ini juga ada halaman 12 sampai 17 tidak ada transliterasi. Nah, ini saya sudah tambahkan transliterasinya. Terus enyambemen. Nah, jadi ini enyambemen itu agak salah, tapi sebenarnya tetap cuma ya ganti J ini. Jadi tetap enjambemen. Nah, enjambemen itu adalah tata kalimat dari akhir baris, di atasnya ke awal baris, dan berikutnya di dalam puisi. Nah, ini, jadi enjambemen itu. Selanjutnya, Ada penjelasannya? iya, Sensei. Ya, nanti. Oke, nanti. Ya. Oke, lanjut. Selanjutnya, kan Sensei tanyakan itu singkatan apa. S garis miring Z itu bukan singkatan, Sensei. S garis miring Z itu buku tulisan Roland Barthes. Dan saya sudah cari-cari lagi, memang tidak kepanjangan dari apa-apa. Memang judul bukunya itu S garis miring Z. Itu judul bukunya. Terus selanjutnya ada perbaikan kalimat di halaman 19 skripsinya. Jadi ini. Jadi sudah ditambah. Tersembunyi dan menimbulkan tanda tanya. Terus yang suah sudah dijadikan sudah. Setelah itu koreksi jumlah gaya bahasa di narasi halaman 33 karena tidak suitable 4.1. Itu juga sudah diganti supaya jadi konsisten ya. Contohnya yang 19 gaya bahasa ini ditambah sudah jadi 19. Dan ini juga ini salah ketik 19. Yang pertama ini kan 6, harusnya ada 4. Terus yang di bawah lagi harusnya kan 9, tapi sebelumnya 11. Habis itu gaya bahasa, koreksi jumlah gaya bahasa yang diambil. Oh ya, ini yang sebelumnya. Pertama saya salah tulis dari 6, terus jadi 4, dan di tabel malah 5, tapi yang betul itu 4. Terus menerapikan penulisan di tiap bait dengan urutan bahasa Jepang, Romaji, dan translasi. Nah, ini juga sudah. Ini jadi pertama ada lirik, ada Romaji, terus ada transliterasi. Kan sebelumnya cuma ada transliterasi, sekarang saya sudah tambah. Habis itu kesimpulan terkait rumusan masalah makna. Ini juga saya sudah taruh di halaman 50.
Eh, Setelah itu, ini yang Sensei untuk membuat permasalahan kedua, saya akan jelaskan satu-satu. Nah, dari sini, jadi kan deskripsikan setiap kode, buat simpulan sementara per byte, dan buat simpulan gabungan dari seluruh byte. Nah, saya akan jelaskan lagi karena kan Sensei suruh bikin lagi ya. Waktu itu dikasih tambahin gitu. Jadi pertama the byte 1 dan chorus 1. Nah, ini kode hermeneutiknya dimulai mempertanyakan keberadaan malaikat dan mengungkapkan keinginan atas rahmat dan berkat malaikat di pipi penutur. Hal ini menunjukkan pertanyaan yang belum terjawab dan ketidakpastian tentang apakah malaikat benar-benar ada dan apakah mereka melimpahkan berkat kepada penutur. Nah, pada ayat 3 dan 4, penutur bertanya-tanya apakah dirinya bisa melambung tinggi di atas langit dan diakui. Ini juga menimbulkan pertanyaan apakah penutur bisa menjadi sukses dan diakui, seperti dipertanyakan dalam lirik ini. Nah, ini kode prioritiknya yang Sensei bilang. Nah, alur pemikiran penulis di sini menyampaikan keluh kesahnya tentang kehidupan pekerjaannya di mana dirinya tidak pernah dihargai dan diapresiasi. Data 1 dan data 2, penutur mempertanyakan eksistensi malaikat dan jika ada berharap untuk diberkati, dan mengeluh kerja kerasnya tidak pernah diapresiasi. Kalau untuk data 3 dan 4, bertanya kapan akan dirinya sukses atau berhasil dalam kehidupannya. Ini masih di bait 1 chorus 1, kode semiknya, kosakatanya itu ada tik sama kakeru yang memiliki konotasi sukses gitu. Kalau di translate secara literal mungkin maka terbang di atas langit. Dan di sini di bait 1 chorus 1 tidak memiliki kode simbolik. Nah, kode budayanya ada di malaikat. Kata malaikat ini merujuk kepada malaikat pelayan Allah yang biasanya ditugaskan untuk membantu manusia. Ini saya ambil di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dalam konteks ini, sang penutur meminta sang malaikat untuk memberkati dia di pipi sang penutur. Itu. Nah, untuk makna bait 1 dan chorus 1 ini, atau data 1, 2, 3, 4, sang penutur menanyakan kepada malaikat. Jika malaikat ada, penutur memohon berkat karena telah merasa bekerja keras namun tidak mendapatkan penghargaan atau apresiasi. Selanjutnya penutur masih bertanya-tanya apakah suatu saat akan sukses dan mendapat pengakuan. Selanjutnya kita masuk ke bait 2, chorus 2. Kode hermeneutiknya ini, penutur mempertanyakan keberadaan Dewi dan juga ketika memasuki bagian chorus, sang penutur mempertanyakan kapan akan ada hari dia akan mabuk demi kebaikan dan kapan ia merangkul cinta. Pada bagian chorus ini menyebabkan rasa ingin tahu dan antisipasi apakah sang penutur akan dikabulkan keinginannya. Kode hermeneutik. Untuk kode proeretik, alur pikiran penulis menyampaikan keluh kesahnya pada bait 1 tentang bagaimana hidupnya tidak pernah sukses dan tidak pernah merasakan cinta. Nah, chorus 2 ini penutur bertanya-tanya kapan dia merasakan kesuksesan dan kapankah ia bisa merasakan cinta. Untuk kode samiknya ini, dia punya kosakata seperti pisho, terus pisho niyo, sama shori no wine. Kalau pisho itu bukan anggur kemenangan. Bisho niyo itu konotasi perasaan kemenangan. Jadi kalau misalnya menang, rasa menang begitu. Terus ada feeling rasa enaknya menang itu, ini di situ tuh maksudnya itu bisho niyo, mabuk demi kebaikan. Kalau ditranslate ya gitu. Tapi sebenarnya bukan itu. Itu adalah konteks. Terus keduanya ada shori no wine. Memiliki konotasi kemenangan itu sendiri. Jadi anggur kemenangan di sini. Selanjutnya tidak punya kode simbolik dan kode budayanya itu referensi Dewi. Nah, dalam konteks ini saya penutur menanyakan jika ada seorang Dewi, maka berkatilah aku. Saya tidak tahu apakah dia mereferensikan Dewi dari budaya apa, tapi ada kan banyak agama-agama atau budaya-budaya yang menggunakan
kata Dewi. Gitu. Selanjutnya, untuk makna seluruhnya itu, dengan menganalisis kode-kode Bartes, kita bisa menarik makna pada bait chorus ini. Sang penutur bertanya-tanya jika sang dewi benar-benar ada, dan jika memang ada, maka penutur meminta untuk diberikan cinta kebahagiaan. Selama hidupnya tidak merasakan kebahagiaan dan cinta. Penutur ragu apakah suatu saat memperoleh kebahagiaan yang diungkapkan dengan kata seperti visionio yang memiliki arti konotasi termabukkan dari perasaan kemenangan yang membahagiakan. Sekarang kita masuk di bridge. Di bridge itu Ini dimasukkan dari Woro Sensei atau Noel presentasi sendiri nih, Noel? Ini saya presentasi sendiri. Woro Sensei itu masukannya cuma cara analisisnya. Ini yang saya presentasikan adalah hasilnya dari cara analisisnya Woro Sensei tanya. Ya, cara analisisnya saja. Noel nggak susah presentasi lagi. Yang diminta aja, Noel. Baik. Jangan presentasi lagi, aduh, ngulang-ulang lagi lah, An. Langsung aja, Woro Sensei apa? Koreksinya lagi apa? Tentang apa? Baik, yang perlu ditambahkan di skripsinya Noel. Kalau yang lain, silakan. Tidak presentasi ya? Baik saja. Apa yang itu yang sudah. Jadi kalau tadi kan pertama deskripsi pesan tersembunyi di hermeneutik, kode alur pikiran penulis tadi. Deskripsi mana konotatif jika ada, lambang yang kode semetik, terus kode budaya lambang yang digunakan jika ada, deskripsi latar belakang budaya jika ada kayak tadi. Nah, ada enggak? Sudah dideskripsikan kayak apa bentuknya? Kalau yang ada, kalau yang tidak, kan ini jika ada Sensei. Tapi tadi saya sudah. Yang ada saja ditunjukkan dan sudah disimpulkan kayak apa model simpulannya. Tidak presentasi lagi ya. Silakan. Saya tunjukkan lagi ya. Iya, gimana simpulannya, deskripsinya kayak apa. Betul, Noel. Contohnya tadi kita kalau begitu begini saja. Saya gimana? Sudah atau belum? Sudah Sensei. Ini maksudnya mana simpulannya mana? Sudah ke. Sudah disimpulkan mana? Deskripsinya mana? Ya, ini deskripsinya. Iya, ini salah satu dari misalnya kita ngambil di bait 3 chorus 3 Sensei ini karena prioritik yang tadi pertama kan jelaskan makna tersebut. Oke. Kemudian simpulannya mana? Nggak usah semua, cukup satu aja. Kode budayanya ini. Iya, kode budaya itu ini. Tidak ada kode simbolik, jadi saya tidak tulis. Ya. Ini Sensei kayak gini gitu. Simpulannya? Ya. Ini simpulannya dari, misalnya ini salah satu contoh di bait 3 chorus 3. Kan ini Sensei suruh simpulkan sementara bait 1. Simpulkan sementara menggambarkan makna seperti apa. Ini kan menganalisis liriknya, kode-kode Bartes, kita bisa menarik makna pada lirik ini. Dalam bait sang penutur bertanya-tanya jika Buddha benar-benar ada. Sampai titik ini bisa menarik kesimpulan bahwa penutur desperate sampai-sampai penutur dari bait 1 sampai 3 menyebutkan 3 diri yang berbeda, mulai dari malaikat, dewi, sekarang Buddha. Masih pada sini yang penutur bertanya-tanya lagi kapan dirinya bisa merasa puas dan kapan ada hari di mana mimpinya menjadi kenyataan. Yo, udah. Terus, udah. Apa lagi? Selanjutnya itu kan simpulkan sementara masing-masing di bait tadi kan sudah halaman 41 sampai 50. Terus simpulkan secara keseluruhan makna lirik lagu. Mana simpulannya? Simpulan semua itu sudah taruh di sini. Oke. Di halaman 51 di bagian simpulan. Ya udah gitu aja, gitu Sensei. Tutup.
Oh, arek ku sukanya panjang lebar kali tinggi. Oke, terima kasih Noel. Oro Sensei, monggo kalau ada saran untuk Terima Noel. kasih Noel. Wah, hebat ya kerjanya ya. Noel ini berbakat ya menginterpretasi puisi bisnis. Sebenarnya tadi cuma yang penting itu yang 3 tadi itu, kalau misalnya Noel bisa ngelihat lagi apa sih bait chorus yang terakhir itu loh, ada berulang kali kata kurudaro gitu kan ya. Iya, Terus betul. simbolnya kan dari malaikat ke Dewi Kwan Im, ke Dewi, terus akhirnya ke Buddha. Ya, Kalau lihat kan tatarannya tambah tinggi kan, dia nanya kan tambah tinggi ya, simbol Buddha Iya, gitu. ada di situ. Tapi udah dijelaskan. Sip. Berbakat. Oro Sensei. Jadi dosen puisi, nanti terjemahan puisi. Angel padahal itu. Ada asistennya Oro Sensei. Ulang yo. Asistennya Pipit Sensei. Iya. Oke. Dari saya mungkin kalau mengenai isi udah nggak ada ya Nel ya, sudah jelas. Mungkin satu aja yang luput. Noel kan ada ininya ya, ada naskahnya itu ya. Coba lihat abstraknya Noel. Oh, Belum dicek ya. Belum dicek ke Izuka Sensei gitu. iya betul sih, sebelum cek di Izuka Sensei. Tuh Sensei udah ngaku terjemahnya dewe gue. Sama itu apa namanya? Pemakaiannya ragam formal, jangan lupa Noel. Masih mas-masan. Masih mas-masan, senangnya mas. Haji Sensei tadi pagi juga gitu. Sama ada yang apa namanya? Spasinya masih apa namanya? Keywordnya jadi nggak kelihatan keywordnya yang mana nyambung ke. Oh, baik. Penjelasan ya. Nanti segera dicekkan. Oke, satu itu. Yang kedua, masih ada. enggak hanya. Kakunin suruh dake ne. Noelさんは日本語が上手だと私思ってますので、少し日本語を教えてくださいね。答え。はい。簡単な質問。はい。ノエルさんはどうしてこのapa itu muskat itu ya, arubamu を選びましたか？理由を教えてください。最初の理由は面白いと思っていますので、この日本語は難しい日本語と思っています。違うね。逆が面白いです。それと、このバンドを好きとです。好きと思います。結構年配の人たちなので、どうしてノエルさんはその人たちそのバンドグループの人たちを選んだかなと私は思ってますけど。曲が面白いです。曲が面白い？はい。テーマを選ぶとか、音楽のスタイルと面白いです。そうですか。面白い？難しいじゃないんですか。興味深いです。私にとってはそんなに面白くない。ロックはあんまり好きじゃありませんから。そうです。そう、最初は私もね、そのバンドの音楽がちょっとロックと言われて、あんまりなんていうんですか、味わうことができないかなと思ったんだけど、でも逆にスローロックですね先生。だからそんなにゆっくり聴くといい音楽だと私は思ってWah, ます。punya pengikut Noel ini. ただそのバンドの人たちがもう年配の人ですよ、泉先生。だから私、どうしてノエルさんはこの年配の人を選んだのか、ちょっと知りたいんですね。知りたかったんですけど。そうですか。はい、ありがとうございます。はい。Makasih Oro Sensei. ということで終わります。本当に
私は年配人たちとは、あんまじゃない。り、そうですね、チェックしない。最初は、ノエさん、この歌は？ロック先生、もうももういい。そう、私も最初はその音楽を聴くとなんか頭が痛くなるかなと思ったんだけど、でも一度聞いてみて、全然違ってる。全然大丈夫ですよ。本当に。頭痛くならなかったです。Oke本当 oke, に石井先生、 mencirai nih. 聞いてみてください。Rock langsung nggak mau dengar Sensei, い langsung, や、好 "Mana きにな teksnya るかも saja?" しれません。Teksnya saja Noel, tak bacanya, tak lihatnya. Langsung nggak mau lagunya. Oke oke, nanti dicek nanti. Noel, dari saya, dari Ismi Sensei nggak ada ya Noel, kita sudah diskusi panjang lebar juga kan sebelum ini. Jadi, Woro Sensei ya, yang mutusin ya, Woro Sensei nggak apa-apa ya? Ujian Noel kali ini bagaimana? Saya tak siap-siap. Mau berangkat nih Noel, mau ke Surabaya ini, Iya, numpang, heeh. Ya Pak sudah. Tatang, suaminya Woro Sensei. Betul nih. Nel Sang, penilaiannya kan nggak cuma dari ini aja ya, sudah melalui proses Nel sendiri, sudah melalui proses kampanye dengan Ismi Sensei. Dan terakhir nih hasil kerjanya Noel ya, menurut saya sudah bagus. Jadi menurut Sensei layak untuk lulus, tapi yang terakhir ya ada revisi abstraknya, coba kan ya, sampai titik darah penghabisan harus balik. Hebat ya Noel. Mungkin waktunya ya lebih cepat lebih baik ya Noel ya. Persyaratannya juga ya. Oh, hai Sensei. Untuk bisa yudisium harus apa-apa ya. Baik. Apa namanya? Ya, gitu saja Ismi Sensei. Terima kasih. Ya, terima kasih. Selamat ya Noel, terima kasih. Tak tutup ya. Noel dinyatakan lulus ujian skripsinya dan segera ditambahi. Tadi Woro Sensei abstraknya cepetan hubungi Pak Izuka untuk membetulkan yang sudah Noel tulis. Oke? Dah, dewa korede, awarimasu. Selamat, dadah. Assalamualaikum. Terima kasih Noel. Arigatou gozaimasu. Biasanya nggak terbang-terbang gitu.